Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan mata kuliah Sistem Penghantaran Obat, yang mana mata kuliah ini merupakan kelanjutan dari diskusi kita pada semester lalu, yakni pada mata kuliah Biofarmasetika. Sistem penghantaran obat ini sangat esensi dipelajari karena pada kenyataan di lapangan banyak obat-obat yang beredar di pasaran itu memiliki sistem penghantaran obat yang khusus. Sehingga kita sebagai seorang farmasis memiliki kewajiban dalam menjaga kualitas, mutu, serta kinerja dari suatu sediaan agar tetap terjaga dari ketika diproduksi sampai itu digunakan. Oleh karena itu, pada mata kuliah sistem penghantaran obat ini nanti akan dikenalkan beberapa sistem penghantaran obat yang menunjang terhadap pengembangan suatu obat ataupun pelayanan obat dalam dunia kefarmasian. Sebelum saya lanjutkan terkait dengan pokok bahasan yang akan kita diskusi, terlebih dahulu kita harus kenali tujuan atau capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yakni ketika nanti tahapan akhir pembelajaran ini diharapkan mahasiswa itu mampu merancang konsep sistem penghantaran obat dan mengaplikasikannya dalam formulasi obat. Sehingga kita bisa identifikasi suatu formulasi itu menggunakan sistem penghantaran obat apa dan apa yang menyebabkan sistem penghantaran obat tersebut itu tidak optimal. Indikator pembelajarannya yakni dapat menjelaskan pengertian esensi dan manipulasi dari sistem penghantaran obat yang akan kita diskusikan lebih lanjut nanti ke depannya. Oke, ada beberapa tema yang akan kita diskusikan. Ini ada dua warna, yang warna biru dan warna merah. Warna biru nanti ini akan didiskusikan dengan saya, kemudian yang warna merah akan didiskusikan dengan Pak Rofik lebih lanjut nanti. Oke, topik yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi terkait pendahuluan, yakni urgensi, esensi, dan kebutuhan, serta tantangan dari suatu sistem penghantaran obat. Yang kedua, kita nanti akan berdiskusi tentang penghantaran obat secara peroral, kemudian sistem penghantaran pelepasan terkendali, kemudian sistem penghantaran gastroretentif, kemudian terkait dengan nanofarmasetik, ada nanopartikel berbasis polimer, kemudian nanopartikel berbasis lipid, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Rofik ada buccal delivery system, percutaneous dan transdermal delivery system, ada vesicular delivery system, nanti kita akan berdiskusi terkait dengan liposom, kemudian ada amorphous drug delivery system, ada yang bersifat amorph berbasis polimer dan amorph berbasis crystal engineering. Kemudian yang terakhir kita akan berdiskusi terkait dengan colon targeted drug delivery system. Jadi beberapa topik diskusi ini nanti akan kita bahas satu persatu, yang mana pada setiap topik ini nanti akan kita lakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan bagaimana suatu obat itu dihantarkan. Kembali ke sistem penghantaran obat, bisa kita lihat bahwa suatu sistem penghantaran obat itu merupakan gabungan dari berbagai macam subsistem. Karena namanya sistem itu pasti terdiri atas beberapa subsistem. Yang mana subsistem satu dengan subsistem yang lainnya itu harus terintegrasi dan saling sinergis agar menjadi suatu sistem satu kesatuan yang bisa sejalan dan searah. Di drug delivery system ini kita akan mempelajari banyak sekali hal-hal yang terkait dengan sistem penghantaran obat, ada penghantaran obat terkendali, ada transdermal, ada macam-macam. Kita akan berdiskusi lebih lanjut. Yang mana pada setiap pokok bahasan ini nanti akan saling menunjang
antara satu subsistem tadi akan menunjang subsistem yang lainnya sehingga menjadi suatu sistem yang terintegrasi, kita sebut dengan sistem penghantaran obat. Pada sistem penghantaran obat ini nanti kita akan kenal juga beberapa teknik-teknik yang berkaitan dengan sistem penghantaran obat, akan tetapi yang paling penting dasar formulasi atau teknologi farmasi dan dasar biofarmasetiknya di sini sangat penting sekali karena ini menjadi dasar untuk menerapkan atau mengimplementasikan suatu sistem penghantaran obat. Oke, ini ada salah satu contoh video terkait dengan sistem penghantaran obat. Muncul suatu pertanyaan, apakah kita membutuhkan sistem tersebut? Mohon nanti videonya ini disimak secara seksama, kemudian ada beberapa terkait dengan sistem penghantaran obat yang digambarkan dalam video ini. Oke, video ini menggambarkan terkait dengan sistem penghantaran obat yang nantinya akan kita diskusikan. Akan tetapi sebelum saya berdiskusi lebih lanjut terkait dengan video ini, saya akan menampilkan satu video lagi, bisa dilihat, yakni pada video berikut. Oke, kedua video ini sudah dilihat. Perhatikan ada suatu ilustrasi dari video ini. Yang pertama, video pertama. Video pertama ini ceritanya ada suatu pesawat yang akan membombardir pasukan di bawah. Kita lihat bom-bom yang dijatuhkan dari atas, ada satu tank di situ menjadi target tapi tidak kena. Konsep pengobatan yang kita selalu gunakan adalah sistem semacam ini. Ini adalah non-selective drug, kita istilahkan semacam itu. Jadi obat-obat yang non-selektif itu seperti bom-bom yang dijatuhkan dari pesawat. Sebenarnya kita tidak tahu target aksi yang jelas dari obat itu yang mana dan yang sakit yang mana. Jadi misalkan ada suatu obat itu dihantarkan atau ditargetkan pada suatu jaringan. Simpel cerita kalau kita gambarkan yakni misalkan terapi untuk kanker atau semacamnya. Ada suatu kanker dalam suatu jaringan. Ketika kita meminum obat, otomatis obat tersebut tidak hanya merusak si kanker, tapi bisa juga merusak jaringan di sekitar kanker. Nah, itu disebut non-selektif atau konsep kita dalam mengkonsumsi obat semacam ini. Jadi kita tidak tertarget. Artinya apa? Obat kita minum, ya obat itu akan tersebar ke seluruh tubuh. Nanti ketika dia berikatan dengan reseptor yang tepat, akan menimbulkan suatu efikasi. Nah, ketika obat berikatan dengan reseptor ini ada afinitas tertentu sehingga menimbulkan suatu efikasi, pertanyaannya,
bagaimana kalau obat ini berikatan dengan reseptor yang sebenarnya bukan target aksi obat ketika kita membutuhkan suatu treatment. Nah, hal ini sama digambarkan oleh video ini tadi. Bahkan obat yang kita harapkan bekerja pada suatu target aksi obat itu malah tidak bekerja. Kenapa? Karena tidak tepat sasaran. Nah, konsep ini yang kita sebut dengan pengobatan sistem konvensional. Jadi obat-obat itu kita konsumsi saja, kita minum, kemudian setelah kita minum, tersebar ke seluruh tubuh, baru nanti obat itu akan menimbulkan efek. Nah, pertanyaannya kembali lagi, apakah obat itu hanya sesuai dengan target yang kita inginkan atau tidak? Nah, itu kita sebut non-selective atau non-targeted delivery. Nah, pada video yang kedua bisa dilihat bahwa ada suatu roket yang diluncurkan. Kemudian sasarannya itu di tengah laut yang jauh sekali dan tidak kelihatan. Nah, ketika di overview lebih lanjut, ternyata si roket itu hanya mengenai pada bagian tertentu saja. Bagian tertentu ini spesifik sekali, yakni digunakan pada targetnya. Nah, kalau obat yang kita konsumsi itu bisa kita gambarkan seperti ini, yang hanya mengenai pada targetnya, otomatis jumlah obat yang kita gunakan harusnya lebih sedikit. Efek samping ataupun efek toksiknya juga akan lebih sedikit. Nah, makanya pada sistem ini kita akan dikenalkan dengan sistem penghantaran obat, yang mana harus ada integrasi antara subsistem-subsistem. Bisa secara farmakokinetik, bisa teknologi farmasi, bisa juga bagian farmakologi, kemudian material engineering, kita bersinergi jadi satu, menghasilkan suatu sistem penghantaran obat ini. Sehingga harapannya obat itu bisa kita deliverikan secara tertarget. Untuk apa? Untuk meningkatkan safety, efikasi dari suatu obat. Oke, ini yang menarik sekali. Ini adalah pergeseran paradigma. Jadi, yang pertama bisa dilihat di sini. Yang pertama, kita itu selalu dituntut untuk menemukan suatu obat yang lebih potensial dan lebih efektif. Pasti itu, setiap tahunnya, setiap abadnya, setiap dekadenya, ketika kita meneliti suatu obat, mesti kita akan mencari obat-obat yang lebih potensial dan lebih efektif. Nah, ada beberapa cara ketika kita pengen mencari suatu obat yang lebih potensial atau lebih efektif, itu ada 3 cara. Yang pertama, kita dengan cara menemukan suatu model obat baru. Yang kedua, kita akan isolasi dari bahan alam. Yang ketiga, kita bisa juga melakukan screening yang dibantu menggunakan komputasi. Ada beberapa pendekatan yang mana pendekatan ini umumnya 3. Umumnya 3 alternatif yang bisa kita berikan ketika kita pengen mencari suatu obat yang lebih poten dan lebih efektif. Akan tapi bisa dilihat di sini bahwa ketika kita menemukan atau mencari suatu obat dengan menggunakan satu model, sudah kita pelajari bersama ketika kita dalam proses pengembangan obat itu tidaklah singkat. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi nanti obat-obat itu ketika sudah ditemukan, ternyata karakteristik fisikokimianya tidak sesuai dengan karakteristik fisikokimia untuk mencapai proses absorpsinya. Bisa kelarutannya rendah, bisa obat itu tidak bisa diabsorpsi, bisa juga ada permasalahan lain, yakni apa? Obat itu kena fast pass effect atau masalah farmakokinetik, berikatan dengan protein tinggi, kemudian laju eliminasi yang sangat tinggi, T-setengahnya sangat rendah. Jadi berbagai masalah ini yang menjadikan si obat ini tidak bisa kita gunakan untuk proses terapi. Ada satu ketemu, ternyata ada masalah lagi, bisa juga
obatnya ternyata bioavailabilitasnya rendah gara-gara ada iflak dari PGP, mau masuk mah ditendang, keluar lagi oleh PGP. Nah, misalkan ketemu nih kelarutannya bagus, absorpsinya bagus, kemudian tidak kena fast pass effect, tidak menjadi substrat dari PGP, targetnya tidak spesifik, dia mengenai seluruh reseptor yang ada di tubuh. Misalkan nanti efek sampingnya akan muncul biasanya. Nah, ini perlu diperhatikan terkait dengan penemuan obat. Ada cara kedua. Cara kedua ini biasanya digunakan adalah isolasi dari bahan alam. Makanya lama-lama orang-orang itu akan berbondong-bondong. Ini konsep ini diterapkan pada dekade yang lalu. Jadi penemuan obat itu berpikir bahwa kalau saya menemukan obat dari mencari suatu molekul yang bisa berfungsi sebagai obat itu sangat lama. Untuk mempersingkat itu, orang-orang itu mengisolasi dari bahan alam. Ada suatu pertanyaan yang muncul terutama di benak saya. Misalkan, ada tanaman sudah diekstrak, ketemu bahan aktifnya ini. Kemudian dia akan mencari lagi tanaman yang lain diekstrak, ketemu ini. Kemudian dia akan mencari lagi tanaman. Lama-lama kita akan kehabisan tanaman untuk diekstraksi. Jangan-jangan nanti rumput teki ataupun jerami pun diekstraksi untuk mencari suatu bahan dengan yang memiliki potensi dan efektivitas yang lebih tinggi. Nah, bisa juga kita dibantu dengan komputasi. Untuk apa? Untuk meningkatkan proses penemuan obat. Dengan komputasi misalkan kita bisa mengeliminasi beberapa proses. Misalkan kita bisa hitung interaksi antara molekul obat dengan reseptor. Ketika kita hitung ternyata ini memiliki afinitas yang tinggi dan selektif, poten. Nah, mungkin saja bisa, akan tapi muncul berbagai karakteristik sifat yang merugikan lainnya. Nah, oleh karena itu, dengan dua pendekatan itu mulai bergeser paradigma. Banyak beberapa paper yang mempublish terkait dengan pandangan ini, terkait dengan pergeseran paradigma. Kalau kita hanya mencari model obat baru, menemukan obat baru dari bahan alam, lama-lama nanti kita akan kehabisan cara. Nah, nanti semua obat akan digali terus-menerus. Simpel cerita misalkan, saya punya sebuah antibiotik. Antibiotik ini ternyata sudah resisten. Otomatis kita akan dipaksa untuk mencari obat baru. Akan tetapi ketika kita dipaksa mencari obat baru, kita mencari model obat yang baru itu kelamaan. Ternyata kita juga menggunakan cara yang kedua, kita isolasi dari bahan-bahan alam. Yang katanya sih, bahan alam obat yang antibiotik dari bahan kimia itu cepat resisten, bahan alam tidak. Tidak semacam itu. Kita harus mengetahui pola resistensi dari suatu antimikroba. Kalau obat itu dikenali oleh suatu mikroba sebagai zat asing, otomatis mikroba ini akan beradaptasi untuk membentuk mekanisme resistensi. Nah, sebenarnya ada gagasan yang paling enak untuk dilakukan terkait dengan senyawa antibiotik tadi. Obatnya sama. Bagaimana kalau si obat ini kita dandanin sedemikian rupa sehingga lebih menarik dan berbeda? Bisa jadi obat yang dulunya resisten, kalau kita modifikasi, misal kita make up obat itu sedemikian rupa, sehingga obat itu tidak dikenali lagi oleh si bakteri. Kita tidak perlu mencari obat baru, kita tidak perlu mengekstraksi macam-macam lagi. Cukup dengan obat yang lama kita modifikasi. Apa yang kita bisa modifikasi? Ya kita modifikasi secara sistem penghantaran obat dan formulasinya. Ada berbagai masalah misalkan,
Oh, kita bisa ada solusi yang bisa kita tawarkan nih, misalkan ada solusinya ini. Modifikasi chemical structure-nya. Kita bisa modifikasi dari struktur kimia yang jelas. Kita tambahi rantai karbon, misal kita tambahi gugus OH, kita tambahi gugus-gugus polar yang lainnya, kita konjugasikan. Itu adalah cara-cara yang singkat daripada kita menemukan obat baru. Akan tapi cara-cara itu butuh sintesis, dan namanya sintesis itu otomatis kita butuh optimasi. Akan tetapi kita bisa meningkatkan memodifikasi obat itu, obatnya lama. Tapi kostumnya saja kita buat yang baru. Dengan apa? Sistem penghantaran obat. Ini berbagai macam paper telah menyajikan paradigma ini, ternyata ada pergeseran. Bisa jadi obat-obat yang dulunya resisten, ini menjadi tidak resisten lagi kalau sistem penghantaran obat berubah. Contoh sederhana, misal ada antibiotik tadi, kita balik ke antibiotik. Oh, antibiotik itu sudah dikenali oleh bakteri. Kita buat aja kostum antibiotik itu biar tidak dikenali. Kita deliverykan menggunakan nano delivery. Otomatis ukuran nano itu lebih kecil daripada ukuran bakterinya. Dengan modifikasi yang semacam ini nanti sistem ini bisa langsung masuk ke dalam bakteri. Kenapa? Karena bakteri yang ini tidak akan mengenali si antibiotik yang padahal resisten, tapi sudah kita berikan kostum. Kostum ini untuk meningkatkan efikasi dari suatu obat bisa. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut terkait dengan paradigma shifting ini. Intinya apa? Intinya daripada kita mencari obat baru dengan proses yang lama dan belum tentu hasilnya itu menjanjikan. Dan daripada kita mencari obat baru, daripada mengisolasi berbagai macam tanaman yang belum tentu juga hasilnya lebih poten, dan memakan banyak resource juga. Dan endingnya, senyawa-senyawa yang diproduksi di sintesis itu sebenarnya berasal juga dari tanaman. Nah, makanya kita ada salah satu cara alternatif yang mana kita modifikasi saja sistem penghantarannya sehingga efikasi dan safety dari obat itu bisa meningkat dengan drug delivery system ini. Makanya diskusi kita terkait drug delivery system ini sangat menarik sekali karena nanti kita bisa membuat obat yang baru dengan sistem yang baru tanpa bersusah payah. Satu sistem ini bisa kita implikasikan atau kita terapkan ke dalam sistem yang lainnya. Tinggal ambil bajunya, pakaikan ke orang A. Baju dari orang A kita pakaikan ke orang B. Enggak pas, kita jahit sedikit, kita kecilkan, kita besarkan. Warnanya enggak cocok, kita ubah warnanya. Simple. Tapi ini sangat general dan feasible. Oleh karena itu, drug delivery system ini sangat menarik sekali. Karena ini adalah salah satu salah satu bidang yang tidak ditekuni oleh orang lain, kecuali seorang farmasis. Yang lain belajar chemistry, belajar material engineering, tapi untuk cocok logi dengan target aksi obat dan macam-macam butuh emulgator. Emulgatornya adalah seorang farmasis. Yang mana farmasis di sini bisa meningkatkan efikasi dan safety suatu obat hanya dengan memodifikasi sistem penghantaran obat itu. Tapi perlu diingat lebih lanjut lagi bahwa suatu sistem itu ada sub-subsistem, yang mana setiap subsistem itu harus terintegrasi dan sinergis agar menjadi suatu sistem yang bisa memberikan peningkatan efikasi dan safety dari suatu obat. Oke, ini adalah pergeseran paradigma, cara-cara yang lama, cara-cara yang memakan banyak waktu, cara-cara yang mahal dalam penemuan obat ini sudah ditinggalkan, sudah bergeser ke modifikasi dari sistem penghantaran obat. Jadi future perspektifnya sangat menarik sekali terkait dengan sistem penghantaran obat. Nanti ke depannya kita akan diskusikan satu demi satu bagaimana cara kita meningkatkan safety dan efikasi dari suatu obat ini. Oke, jadi dapat kita simpulkan, suatu sistem penghantaran obat ini adalah
sebuah formulasi atau alat yang mana memungkinkan bisa meningkatkan safety ataupun efikasi dari suatu obat. Bisa obat, bisa protein, bisa senyawa biomolekuler, vaksin atau semacamnya juga bisa. Dengan cara apa? Kita bisa mengontrol laju pelepasannya. Kita bisa mengontrol kapan obat dilepaskan. Kita bisa mengontrol di mana obat itu akan dilepaskan. Yang mana dalam drug delivery system ini ada 4 subsistem. Yang pertama adalah pharmacological benefit. Jadi kita harus memahami dulu keuntungan farmakologis atau keuntungan terapeutis yang kita harapkan. Yang kedua, ada aspek pharmaceutical technology and formulation. Jadi jangan sampai kita mendesain suatu drug delivery system tapi dasar pondasinya tidak kuat. Dasar pondasi yang paling kuat yang utama tadi pharmacological benefit. Jangan sampai kita gagal paham dalam mendesain suatu obat gara-gara kita tidak tahu efikasi atau bagaimana obat ini bekerja. Yang kedua, pondasi yang menguatkan, ini cakar ayamnya istilahnya, ini adalah pharmaceutical technology and formulation. Ini sangat fundamental sekali karena aspek teknologi farmasi dan formulasi ini menentukan bagaimana performance dari sistem penghantaran obat. Yang ketiga adalah farmakokinetik dan farmakodinamiknya, serta aspek biofarmasetiknya harus kita perhatikan. Yang selanjutnya yakni kronofarmasetik, kronologis berdasarkan biologis, efek fisiologis, serta dari aspek farmasetis. Nanti kita akan diskusikan satu demi satu lebih lanjut. Nah, 4 subsistem ini harus sinergis dan harus terintegrasi agar menjadi satu kesatuan, yakni sistem penghantaran obat yang utuh. Oleh karena itu, keempat sistem ini harus dipahami dalam kita mendesain suatu sistem penghantaran obat. Jangan sampai nanti ada yang miss. Contoh miss apa? Misalkan, efek farmakologinya tepat, oke. Farmakokinetik, farmakodinamik, biofarmasetiknya bagus, oke. Kronofarmasetiknya itu bagus, oke. Misalkan, saya contohkan, ini ada bahan alam, bahan alam mau digunakan sebagai jamu hipertensi atau semacamnya. Nah, secara farmakological benefit nyambung, farmakodinamik, farmakokinetik, dan biofarmasetiknya dari isolat dari bahan alam itu nyambung. Kronofarmasetik nyambung. Tapi ada satu, aspek farmasetik jangan sampai ditinggalkan. Bahwa obat bisa berefek itu butuh loading dose diikuti oleh sistem. Jangan sampai kita butuhkan obat itu loading dose-nya sangat tinggi padahal sistem kita tidak cukup. Nah, jadi ibaratnya kalau obat itu bisa ngefek dengan dosis yang tinggi, nah otomatis kalau kita bikin DDS itu akan semakin membutuhkan sistem yang besar pula. Dari segi pharmaceutical technology tidak feasible, apalagi formulation, tapi jangan dicocok logikan. Karena banyak orang yang mencocok logikan untuk arah drug delivery system. Jadi tidak semua obat itu butuh drug delivery system, tapi juga tidak semua obat tidak butuh drug delivery system. Kita harus pandai dan lihai dalam memilih serta memilah sistem penghantaran obat ini yang tepat dengan tujuan apa? Meningkatkan safety dan efikasi dari agen terapeutik. Tujuan dari sistem penghantaran obat ini yang pertama yakni untuk menjamin kualitas, keamanan, dan efikasi dari suatu obat. Jelas bahwa dalam proses terapi, quality, safety, efikasi itu merupakan salah satu parameter mutu yang sangat penting sekali terkait dengan kinerja dari suatu sediaan. Makanya dengan drug delivery system ini, kalau kita deliverikan dengan tepat, obatnya tidak rusak, kemudian obatnya itu keluar ketika tepat pada waktunya dan tepat pada tempatnya,
akan sangat meningkatkan dari quality, safety, dan efikasi. Kemudian keuntungan yang kedua yakni meningkatkan bioavailability. Jelas sekali bahwa obat-obat yang tidak tertarget dengan obat-obat yang tertarget itu akan berbeda bioavailability-nya. Obat yang tidak tertarget itu akan menyebar ke seluruh jaringan tubuh. Kalau menyebar ke seluruh jaringan tubuh, otomatis bioavailability-nya itu lebih kecil dibandingkan obat-obat yang tertarget, terlokalisasi, keluar pada saat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat. Itu dapat meningkatkan bioavailability. Meningkatkan keterimaan pasien, jelas dengan misalkan kita bisa modifikasi obat dari kita bikin obat itu hanya misalkan obat itu diminum 4 kali sehari. Ya itu sering lupa, apalagi kalau kondisi pasiennya itu geriatrik atau semacamnya, itu biasanya tendensi untuk lupa itu tinggi. Makanya untuk meningkatkan aseptabilitas, jadi biar tidak minum obat terus-terusan kayak gitu, kita desain suatu obat itu yang tadinya diminum 4 kali sehari, bisa diminum sekali sehari untuk 1 hari. Oke, yang selanjutnya chronopharmaceutical and chronopharmacological benefit itu gini mas dan mbak-mbak. Jadi ketika suatu obat itu nanti ada hubungannya dengan ritme sirkadian dari tubuh kita. Jadi obat itu harusnya keluar pada ritme sirkadian yang pas. Kalau tidak pas ya tidak ngefek. Nah, jadi kita harus lihai dalam mendesain sistem penghantaran obat ini, kita harus paham terkait dengan chronofarmaceuticnya. Kemudian menurunkan biaya dari proses pengembangan. Tadi sudah kita diskusikan, maksudnya pengembangan obat daripada kita mencari molekul yang baru dengan cara sintesis dan semacamnya, kemudian daripada kita mengisolasi dari beberapa tanaman yang endingnya belum tentu, hasilnya belum tentu itu menjanjikan, kita bisa modifikasi obat yang jelas-jelas memberikan efikasi, bisa kita tingkatkan potensinya dengan sistem penghantaran obat ini, sehingga harganya juga relatif lebih murah prosesnya. Kemudian meningkatkan product life extension, maksudnya begini mas dan mbak-mbak. Ketika kita menemukan suatu molekul obat, kita patenkan, kemudian masa patennya habis. Dengan sistem sediaan tablet konvensional atau immediate release, kita pengembangan lebih lanjut dengan sistem penghantaran obat baru, kita patenkan obat ini dengan sistem yang baru lagi, patennya bertambah. Kemudian yang terakhir, ini menurunkan kegagalan dalam pengembangan obat baru. Jelas, kita tidak butuh mengembangkan obat baru. Yang lama saja kita kostumi yang lebih bagus, agar dia lebih menarik. Karena kostum itu, menurut saya, itu hal yang paling menarik. Karena kesan indah itu akan muncul pada pandangan pertama. Jadi kalau kostumnya itu menarik, reseptor ataupun target aksi obat itu juga kan lebih menarik. Makanya kita harus desain sedemikian rupa sehingga dalam memberikan kostum itu lebih menarik. Jadi kita tidak perlu gagal dalam proses pengembangan obat dari hulu terus sampai hilir dapat, ternyata digunakan tidak bisa. Tidak cocok in vivo, gagal, ulang lagi. Kalau dengan sistem penghantaran obat kita tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Ya karena obat itu jelas-jelas sudah ngefek. Kita tinggal tingkatkan saja potensinya, ubah kostumnya, kemudian dia akan memiliki safety dan efikasi yang lebih bagus. Simple, sederhana semacam itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk video part pertama ini. Nanti kita akan lanjut ke video part kedua. Semoga kita dalam kondisi yang sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.